Oke. Kalau kalian mendengar kata kompensasi itu yang ada di bayangan kalian tuh apa sih? Gaji. Keringanan, Bu. Gaji, keringanan, terus apa lagi? Gaji, timbal balik, Timbal balik, terus Pemenuhan hak individu, Bu. pemenuhan hak individu, terus kalau misalnya nih kalian lagi di jalan, mobil kalian lagi berhenti, ditabrak mobil yang dari belakang. Pasti kan kalian minta kompensasi tuh. Nah, ganti rugi, ganti ganti rugi. ganti rugi. Sama dengan kompensasi. Kompensasi itu bukan hanya soal gaji. Sama benar sih yang disampaikan oleh Novi, keringanan. Keringanan terhadap apa? Keringanan terhadap jam kerja, keringanan terhadap tanggung jawab pekerjaan itu juga termasuk kompensasi. Secara garis besarnya kompensasi itu adalah ganti rugi atau imbal balik atau imbalan. Nah, imbalan terhadap apa? Ganti rugi terhadap apa? Karena ini kompensasi hubungannya dengan pekerjaan, berarti ganti rugi terhadap Tenaga yang Kerja. dikeluarkan. tenaga yang dikeluarkan atau terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan. Jadi, secara garis besarnya kompensasi, nih di sini ada Agus Al-Hadi nih, lagi mau menerima kompensasinya. Ada gambarnya Agus. Secara garis besarnya, kompensasi bisa diartikan dua, total dari seluruh imbalan yang diterima para karyawan sebagai pengganti atas layanan mereka atau segala sesuatu yang diterima karyawan sebagai balas jasa untuk kerja mereka. Secara garis besarnya, kompensasi itu adalah ganti rugi atau balas jasa yang diterima oleh karyawan karena sudah melakukan pekerjaannya atau ganti rugi terhadap tenaga karyawan yang sudah diberikan kepada perusahaan. Next, di sini ada pendapat beberapa ahli. Saya ambil punyanya Hasibuan sama punya Handoko. Masing-masing secara garis besarnya sama. Nah, komponen sistem kompensasi. Jadi kompensasi itu kenapa tidak hanya berupa gaji? Karena secara komponen sistemnya, kompensasi itu dibagi menjadi dua. Ada kompensasi non-finansial dan kompensasi finansial. Kompensasi finansial pun dibagi menjadi dua lagi. Ada kompensasi tidak langsung dan kompensasi langsung. Kalau kalian membahas tentang gaji, itu adalah bagian dari kompensasi finansial secara langsung. Karena ketika kalian melakukan pekerjaan, secara otomatis kalian akan mendapatkan balas jasa terhadap pekerjaan yang sudah kalian lakukan. Tuh. Sedangkan kompensasi tidak langsung itu bisa berbentuk kompensasi-kompensasi lain di luar gaji pokok yang bisa kalian terima. Astagfirullahalazim. Belakang kamu, Novi, takut saya waktu Apa, Bu? dia. Tadi saya ke distract karena kamu arahin kameranya dia lagi. Oh, tinggi banget jadi saya ke distract. Terus Eh, jadi, jadi saya langsung ngeblank ini tadi. Oke, Ya balik lagi Allah. ke materinya ya. Nah, sedangkan kompensasi tidak langsung itu adalah kompensasi finansial yang bisa kalian terima di luar gaji pokok. Contohnya apa? Contohnya ini ada bayaran tidak masuk kantor. Contoh, bayaran ketika kalian cuti kerja. Ada kan yang biasanya cuti kerja seperti cuti melahirkan, tapi kan tetap digaji. Selama cutinya itu masih dalam jangka waktu atau batasan yang diberikan oleh perusahaan. Ada asuransi, ada jaminan sosial, ada jaminan pengangguran atau tunjangan pada saat kalian menganggur seperti kemarin waktu COVID.
Itu juga termasuk kompensasi finansial tetapi sifatnya tidak langsung. Kalau kompensasi finansial langsung, itu secara manfaatnya bisa kalian rasakan secara langsung ketika kalian telah melaksanakan kewajiban-kewajiban di perusahaan. Ada juga kompensasi non-finansial, itu bisa berupa rasa aman, pengembangan diri, fleksibilitas karir, peluang kenaikan penghasilan, simbol atau status, reward berupa pujian atau penghargaan, kenyamanan pada saat di tempat kerja, itu juga termasuk kompensasi tetapi yang berbentuk non-finansial. Jadi kompensasi dibagi menjadi dua. Yang pertama kompensasi Tidak langsung. Finansial dan non-finansial. finansial dan non-finansial. Baru kalau finansialnya dibagi lagi, finansial secara langsung dan secara tidak langsung. Oke, next. Tujuan pemberian kompensasi. Kenapa sih perlu diberikan kompensasi atau perlu diberikan ganti rugi atau balas jasa? Selain karena memang kewajiban perusahaan memberikan imbalan atas kinerja yang telah dilakukan oleh karyawannya, tujuan dari pemberian kompensasi itu juga ada beberapa. Ini saya ambil dari Hasibuan 2017. Salah satu dari keenam tujuan pemberian kompensasi itu ada di poin kedua, yaitu mempertahankan karyawan yang ada sekarang. Kalau kita lihat dari tujuan pemberian kompensasi poin kedua, mengapa salah satu tujuan pemberian kompensasi itu adalah untuk mempertahankan karyawan yang ada? Padahal kan kalau perusahaan mau banyak kesempatan untuk rekrutmen atau open rekrutmen dan mendapatkan karyawan baru yang mungkin secara penghasilannya bisa dimulai lagi dari awal, terutama untuk mereka yang fresh graduates. Tetapi kenapa di beberapa perusahaan justru tidak mau mengambil kesempatan itu dan malah memberikan kompensasi lebih dengan tujuan untuk mempertahankan karyawan yang ada? Bahkan karena adanya tujuan tersebut, pada akhirnya sekarang ini banyak fenomena karyawan yang seolah-olah mengajukan resign, tetapi ketika perusahaan menawarkan akan memberikan kompensasi lebih dari sebelumnya, karyawan nggak jadi resign. Kenapa? Biar nggak dikasih, nggak ngeluarin pesangon, Bu. Biar nggak mengeluarkan pesangon. Ciri-ciri perusahaan tidak bertanggung jawab itu ya. Lebih ke kayak apa ya, Bu? Sama-sama membutuhkan. Kalau kalau ngerekrut karyawan baru lagi kan satu dia apa ngeluarin pesangon buat yang lama, terus yang baru masuk bener gajinya lebih murah. Tapi kan dia mungkin ada stepnya lagi untuk ngajarin. Gitu sih, Bu. Nah, bisa make sense untuk alasannya. Ada lagi yang bisa kasih alasan kenapa salah satu tujuan pemberian kompensasi itu adalah mempertahankan karyawan yang sudah ada. Karena kalau untuk rekrut karyawan baru, secara teori itu butuh 10 kali lipat, Ibu, biayanya daripada kalau kita mempertahankan karyawan lama. Selain juga, terutama tentang lingkungan ya, budaya perusahaan itu masing-masing, sendiri-sendiri. Belum tentu belum tentu karyawan baru ini tadi bisa menyesuaikan dengan lingkungan. Belum tentu dia bisa diterima oleh lingkungannya yang baru ini. Dia pasti akan membawa, kalau misalnya dia punya pengalaman di perusahaan sebelumnya, oke, memang bagus. Tapi pada waktu dia masuk ke perusahaan yang baru ini tadi, dia masih harus penyesuaian dan belum tentu lingkungannya yang dia yang baru yang di perusahaan sekarang ini bisa menerima dia. Itu juga akan menimbulkan gesekan atau gap yang nantinya akan juga menambah masalah buat orang-orang personalia. Oke, benar. Orang-orang personalia atau mereka-mereka yang saat ini berada di divisi Human Resource atau HRD, mereka tahu betul kenapa open recruitment untuk karyawan baru itu bisa mengeluarkan cost yang lebih besar daripada menambah gaji atau menaikkan kompensasi karyawan yang sudah ada. Sebab salah satu alasan yang disampaikan oleh Neni tadi benar.
Sebab ketika kita open recruitment, itu pasti akan mengeluarkan cost lagi atau biaya lagi. Akan dibuat kontrak baru lagi dan segala macam. Nah, ketika dalam proses percobaan, biasanya karyawan itu akan menyesuaikan diri. Nah, ketika mereka sudah di tengah-tengah menyesuaikan diri, ternyata mereka nggak sanggup untuk menjalankan job description yang sudah diberikan. Di tengah jalan, akhirnya memilih untuk tidak melanjutkan kontrak kerja. Pada akhirnya kita harus open recruitment lagi, mulai dari nol lagi. Biayanya juga akan keluar lebih banyak lagi. Selain memakan biaya yang cukup banyak, efektivitas waktu dalam proses penyelesaian pekerjaan, terutama untuk perusahaan-perusahaan manufaktur itu sangat susah. Untuk mereka-mereka yang memang pekerjaan manufaktur itu di mana target produksinya itu pasti ada setiap harinya, itu akan lebih susah ketika harus open recruitment karyawan baru. Itu. Karena yang sebelumnya mungkin karyawan bisa mencapai target 600 pieces barang, dengan karyawan baru harus mulai lagi ngajarin dengan menurunkan target yang seharusnya. Jadi salah satu tujuan pemberian kompensasi itu kenapa untuk mempertahankan karyawan yang sekarang sudah ada, itu akan berkaitan dengan poin yang kelima. Karena untuk mengendalikan biaya-biaya itu tadi, biaya open recruitment, biaya penggantian terhadap deadline pekerjaan yang tidak terselesaikan secara tepat waktu kepada pihak ketiga. Tuh. Jadi kenapa sekarang perusahaan-perusahaan kalau kalian mau mengajukan resign selama kinerja kalian bagus, itu mungkin akan diberikan penawaran untuk naik gaji. Tapi ya jangan dijadikan alasan ya. Nanti habis mempelajari kayak gini, ternyata perusahaan tuh kalau cari karyawan baru bayarnya mahal. Besok langsung ngajuin surat resign, ya nggak begitu juga ya. Kalau pas perusahaannya lagi pengen kamu resign, ya nggak akan ada itu yang namanya proses penawaran. Langsung diterima surat resignnya, udah beres. Sampai sini ada yang ditanyakan tentang tujuan pemberian kompensasi? Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Ada asas pemberian kompensasi. Yang pertama itu asas adil, di mana besarnya kompensasi harus sesuai dengan prestasi kerja, jenis pekerjaan, tanggung jawab, dan jabatan. Dan yang kedua, asas layak dan wajar, di mana suatu kompensasi harus disesuaikan dengan kelayakan. Meskipun tolak ukur dari layak itu sangat relatif, perusahaan dapat mengacu pada batas kewajaran yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pemerintah. Jadi kenapa di sini asas adil itu, penjabaran dari asas adil itu bukan sama antar karyawan yang satu dengan karyawan yang lain, tetapi penjabaran dari asas adil itu adalah disesuaikan dengan tingkat tanggung jawab dan prestasi kerja masing-masing karyawan. Karena yang namanya adil itu tidak harus sama, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan. Jangan karena untuk memenuhi asas adil, tetapi adil yang dimaksud di sini adalah sama rata, pada akhirnya karyawan yang berprestasi dan karyawan yang tidak berprestasi diberikan gaji yang sama rata. Itu justru akan menimbulkan ketidakadilan bagi mereka yang justru mengeluarkan tenaga lebih untuk perusahaan kalian. Jadi yang perlu diingat di sini adalah adil itu tidak harus sama, tetapi disesuaikan dengan tingkat tanggung jawab, dengan tingkat prestasi kerja karyawan. Nah, asas layak dan wajar, kalau kita batasan layak itu seperti apa? Apakah karyawan digaji 5 juta per bulan atau 10 juta per bulan? Untuk memenuhi asas layak dan wajar itu juga tidak seperti itu, tetapi disesuaikan dengan batas kewajaran. Wajarnya untuk divisi marketing dengan target penjualan 600 juta per bulan itu gajinya berapa ya? Kalau memang batas kewajaran itu susah didapatkan, misalnya dari perusahaan sejenis, kita bisa mengacu, yang paling aman itu mengacu pada ketentuan perundang-undangan pemerintah.
Karena biasanya ketentuan peraturan perundang-undangan itu sudah disesuaikan dengan tingkat biaya hidup di suatu daerah tersebut, dengan tingkat kewajaran pemberian upah di suatu daerah tersebut, itu yang bisa dipakai. Next, bentuk-bentuk kompensasi, ada kompensasi langsung, ada kompensasi tidak langsung. Ini bentuk kompensasi finansial ya. Ada kompensasi langsung, kompensasi tidak langsung. Kompensasi langsung yaitu balas jasa yang diberikan perusahaan kepada karyawan karena telah memberikan prestasinya demi kepentingan perusahaan, sedangkan kompensasi tidak langsung yaitu pemberian kompensasi kepada karyawan sebagai tambahan yang didasarkan kepada kebijakan pimpinan. Jadi kalau kompensasi langsung itu seperti gaji pokok. Itu ketika kalian melakukan pekerjaan secara otomatis kalian akan mendapatkan gaji. Manfaat dari kompensasi tersebut dapat kalian rasakan secara langsung. Nah, kompensasi tidak langsung tadi apa? Ada kan yang bentuknya tunjangan, ada yang bentuknya insentif. Itu sifatnya tambahan. Kalau kalian lembur, kalian bisa dapat insentif. Kalau nggak lembur, ya berarti nggak dapat. Tuh. Itu yang membedakan bentuk kompensasi finansial, nah kompensasi finansial langsung dan kompensasi finansial tidak langsung. Nah, ini metode pemberian kompensasi. Ada metode tunggal dan metode jamak. Secara penamaan, ketika kita mendengar kata tunggal, berarti kan hanya didasarkan pada satu saja. Misalnya, ini diambil contoh didasarkan pada tingkat pendidikan terakhir karyawan. Seperti di perusahaan manufaktur, di bagian produksi, itu kan biasanya rata-rata karyawannya lulusan SMA. Nah, itu hanya dilihat dari tingkat pendidikan formal terakhirnya. Kalau metode jamak itu dilihat atau dipertimbangkan dari berbagai aspek. Bisa dilihat dari pengalaman kerjanya, terus dilihat dari ijazah terakhirnya, ada juga dilihat dari hubungan kekeluargaan. Ada kan yang perusahaan keluarga itu biasanya kalau dititipin sama keponakannya, biarpun keponakannya baru masuk digaji yang sama. Karena sungkan. Oh itu anak kakakku tuh kalau aku gaji 3 juta kasihan. Itu juga masuk metode jamak. Cuman sekarang metode pemberian kompensasi karena demi memenuhi asas adil tadi, sekarang untuk metode tunggal ini jarang sekali dilakukan, tetapi lebih banyak lagi sekarang memakai metode jamak. Jadi sudah dilihat dari berbagai aspek, dilihat dari pengalamannya, dilihat dari tingkat pendidikannya, tuh. Dilihat dari kompetensinya yang dibutuhkan. Kalau yang metode tunggal ini biasanya perusahaan manufaktur, kalau enggak perusahaan-perusahaan kecil yang memang dilihat dari tingkat pendidikannya. Biasanya untuk marketing karena diperlukan minimal S1, pemberian gajinya akan berbeda dengan lulusan SMA. Next, sistem pemberian kompensasi. Ada sistem waktu, sistem hasil, sistem borongan. Masing-masing memiliki kebaikan, masing-masing juga memiliki kelemahan. Ada sistem waktu, yaitu kompensasi yang ditetapkan berdasarkan waktu. Ada yang biasanya gajinya mingguan, bulanan. Biasanya kan sama rata pemberian itu berdasarkan kompensasi waktu. Misalnya memang bulanan kan paling UMR ditambah sama kalau kalian lembur. Kebaikannya mudah dan besarnya tetap. Mau masuk sebulan, paling kalau UMR ditambah insentif kehadiran, misalnya nggak masuk, cuman nggak dapat kehadiran. Tetapi kelemahannya, pekerja yang malas akan mendapatkan gaji yang sama. Itu. Karena biasanya kalau pakai sistem waktu, itu kan hanya dilihat dari
kehadiran aja kan. Kalian rata-rata gajinya apa? Sistem waktu kah? Bulanan kan? Bulanan sama Bulanan, mingguan. bulanan, Bu. Bulanan sama mingguan. Biasanya kan sama kan? Satu divisi kan sama. Iya Misalnya Bu, yang membedakan di insentifnya. di insentifnya aja kan? Sama. Nah, kelemahannya pekerja yang malas ketika dia tidak mengerjakan pekerjaan sesuai atau sama dengan teman yang lain, gajinya ya sama. Selama 1 bulan masuk ya gajinya UMR, dapat UMR. Tuh. Sedangkan sistem hasil, kompensasi ditetapkan berdasarkan hasil eh, atau berdasarkan unit yang dihasilkan oleh pekerja, seperti per potong, per liter, per kilo. Nah, kebaikannya apa? Memotivasi karyawan. Tetapi juga memiliki kelemahan. Kelemahannya apa? Kualitas barang seringkali tidak diperhatikan. Hanya karena ingin mencapai hasil atau mencapai target yang ditentukan biar dapat upah yang banyak, seringkali kualitas barang itu tidak diperhatikan oleh karyawan. Sedangkan sistem borongan yaitu suatu cara pengupahan yang penetapan besar jasanya didasarkan atas volume pekerjaan dan lama mengerjakan. Sistem pemberian kompensasi borongan, ada yang bisa kasih contoh? Borongan. Borongan ini besar kompensasi, besar kecilnya kompensasi tergantung pada kecermatan perhitungan di awal. Contoh kompensasi borongan. Properti biasanya Bu, bikin rumah atau apa itu biasanya. Nah, properti atau kontraktor, pemborong. Pabrik rokok Bu, Kalau pabrik rokok, apakah sistem borongan? borongan Bu. Saya pernah soalnya. Kalau yang saya tahu itu pabrik rokok berdasarkan hasil, bukan? Jadi sehari itu dia giling berapa rokok gitu kan? Itu tapi ada standarnya Bu. Jadi ada kayak step-stepnya gitu loh. Kalau di gaji yang bagian AB itu gajinya sekian dari berapa batang ke berapa batang sampai di maksimal pencapaian 4.000 batang, 3.800 batang saat itu Nah, berarti penggajiannya kan ada berapa? hitungannya kan? Kalau Iya, 3.800 batang dapatnya ini. Nah, berarti itu lebih masuknya ke sistem apa? hasil Bu. Hasil. Hasil. Kalau sistem borongan itu perhitungannya di awal. Seperti kalian mau renov rumah. Pak, saya mau bikin rumah ukuran bangunannya 4 kali 10. Nah, mulai dihitung tuh. Sistem borongan itu biasanya penetapannya di awal. Oh, secara bahan, secara tenaga. Oh, bisa Bu, ini dalam jangka waktu 2 bulan, tetapi untuk biayanya 150 juta. Kenapa besar kecilnya kompensasi itu tergantung kecermatan di awal? Karena kalau sistem borongan itu penetapannya di awal, ketika kalian tidak teliti untuk mengkalkulasi untung ruginya di awal, ya kalian nggak akan dapat apa-apa. Misalnya di awal ditargetkan 2 bulan bangunan itu selesai, ternyata di 1 bulan tukang-tukang atau kuli-kulinya itu banyak yang mengundurkan diri, akhirnya molor ke 3 bulan. Tuh, Sama itu Bu, kalau borong hasil lahan Bu. borong hasil lahan. Oh, ini ya pertanian gitu ya? Ya, saya pernah soalnya dari satu ladang itu kan isinya serai semua tuh. Wes Ya, wani piro iki sak ledok iki. Duwe ono piro gitu. ya Jadi kalau sebenarnya hasilnya tidak seperti yang kita keluarkan berarti kita rugi. bisa. Itu biasanya di desa ya. Tapi saya ada kebun buah naga itu untungnya jualnya nggak gitu. Tapi berdasarkan hasil panennya aja. Beberapa di petani gitu Bu. Di Medan itu wortel juga gitu. Jadi satu lahan itu nanti ini borongannya bisa dapat berapa ratus kilo wortel nih gitu. Kalau misalnya tidak cermat hitung di awal ya berarti rugi. Iya, rugi di Nah, awal. itu bisa.
Nah, di sini kan ada sistem pemberian kompensasi, ada sistem waktu, sistem hasil, sistem borongan. Kalau kita lihat dari ketiganya yang memiliki kebaikan dan kelemahan ini, mana yang paling bagus